Di mana kali ini kita akan menceritakan seorang wanita yang cukup cerdik dengan sengaja mendesain rumah mewahnya untuk menjebak atau menghukum psikopat yang telah membakar putrinya. Ini beneran seru bro, karena dengan kecerdasannya si wanita ini tuh mampu membalas kelakuan psikopat lepat dengan cara yang cukup epik. Oke, langsung saja. Seperti biasa, sanggigirkan atau miringkan HP kalian, semua teriak prung. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Mary yang sedang lari pagi di sekitaran hutan, dan seketika saat Mary telah tiba di sebuah area pemakaman merasa jika dirinya sedang diawasi. Seketika itu pun Mary segera pergi dari tempat tersebut, dan ternyata si pria misterius yang sendiri tadi mengawasi Mary kini pun mengejar Mary hingga Mary pun harus berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan diri. Mary pun melakukan perlawanan dengan berhasil menyuntikkan obat ke si pria misterius hingga si pria itu pun terjatuh pingsan. Belum dijelaskan dari mana Mary bisa mendapat suntikan itu, apakah dia memang sengaja membawanya, dan kalian akan tahu nanti. Tapi yang pasti saat ini dengan paniknya Mary pun segera tancap gas ngabret menjauh dari hutan tersebut. Dan setibanya di rumah, Mary yang telah mengaktifkan sistem keamanan rumah mendapat komplain dari tetangga yang bawel yang bernama Jiao karena Mary telah merusak pekarangan kebun bunganya saat dia berkendara barusan. Joe, it's been 6 months of this. Slow down. You drive like a It won't happen again. Goodbye, Joe. Kemudian Mary yang ternyata membawa pisau milik si pria misterius tadi memandangi pisau tersebut hingga dia pun teringat sebuah momen 3 tahun yang lalu, di mana si Mary yang merupakan seorang insinyur teknik bersama sang suami yang bernama Robert, dia pun menunjukkan sebuah rumah baru kepada putri mereka yang bernama Kelly, yaitu sebuah rumah mewah yang dilengkapi dengan teknologi canggih yang telah dikembangkan oleh dirinya sendiri. System unarmed. just go in. We're home. Kemudian Mary pun mendemonstrasikan fitur-fitur canggih rumah tersebut yang bisa dia kontrol melalui handphone miliknya. Dari mulai menyalakan lampu, mengatur suhu, menyelesaikan jendela, menyalakan mesin cuci, dan beberapa fitur canggih lainnya. Dan ternyata semua fitur canggih itu sengaja dibuat untuk memudahkan Kelly yang saat ini tidak bisa berjalan normal karena mengalami cedera patah di lututnya. Setelah mengingat momen indah tersebut, kini Mary pun masuk ke ruangan monitoring untuk memantau situasi melalui monitor CCTV. Sementara itu, di garasi mobilnya, si pria misterius yang telah tersadar pun terlihat keluar dari bagasi mobil Mary. Dan sepertinya Mary ini memang sengaja membawa pria misterius itu masuk ke dalam rumahnya. Lalu saat si pria misterius itu masuk ke area basement yang dipenuhi dengan foto dan banyaknya lembaran pemerintahan terkait kasus korban penganiayaan, Mary pun menyalakan sebuah video rekaman dari siaran berita yang melaporkan terkait kematian beberapa orang wanita dengan ciri yang sama, yaitu perempuan berambut coklat yang memiliki tinggi dan juga fitur wajah yang sama. Still unidentified woman. Is to connect the dots. Female, always brunette, similar heights and Dalam rekaman video itu dijelaskan juga jika pada tahun 2015 pihak FBI berhasil menemukan sisa-sisa korban pertamanya tepat di dekat sebuah kabin di desa Oregon, di mana mayat perempuan itu ditemukan tewas terbakar dengan potongan lidah yang sengaja diawetkan dalam sebuah toples. Dan berdasarkan hasil penyelidikan FBI, si pelaku selalu berpindah negara setelah dia menghabisi 3 korbannya. Sementara untuk si pelaku sendiri, pihak FBI baru mampu mendapatkan profil si pelaku dalam bentuk sketsa wajah yang diduga si pelaku ini bekerja sebagai buruh. Charred beyond recognition. to a new state after 3 victims. Profile indicated that he may have been working as Dan karena di lokasi korban yang pertama ditemukan sebuah ukiran bertuliskan Diablo di sebuah pohon, maka semenjak itu pihak media pun menjuluki si pelaku dengan sebutan Diablo yang merupakan bahasa Spanyol yang artinya adalah iblis. Lalu saat si pria misterius itu menatap ke arah CCTV, Mary pun langsung mencocokkan wajahnya dengan sebuah foto dari sebuah berkas yang sudah dimilikinya. Mary yang merasa yakin jika pria tersebut adalah Diablo, dia pun membuka pintu ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat 3 foto para korban yang ada dalam sebuah sangkar. you were using a stolen ID. You know what to do.
fucking key. Get rid of the devil. Kemudian video rekaman itu pun berlanjut menjelaskan tentang penemuan 3 orang wanita yang telah dipotong lidahnya dan dikurung dalam sebuah sangkar dalam waktu yang sangat lama, hingga akhirnya mereka pun semua tewas di dalam sana. Kemudian si pria misterius yang mulai saat ini kita sebut saja dia dengan sebutan Diablo, lalu si Diablo kini melihat sebuah kalung yang sedang tergantung. Dia pun langsung teringat kepada ibunya yang selalu memperlakukan dirinya dengan sangat kasar, bahkan memanggilnya dengan sebutan Diablo. Diablo yang menyadari jika kalung itu adalah milik ibunya langsung mengambil kalung tersebut dan langsung memakainya. Kemudian Mary pun menunjukkan sebuah rekaman tentang wawancara dari keluarga salah satu korban yang berharap jika suatu hari nanti ada seorang yang akan membalaskan perbuatan keji si Diablo ini. Sister of one of the victims, Benita. Someday, And they're going to make you pay. Dan karena itulah Mary pun langsung menghukum si Diablo dengan cara menyetrum Diablo hingga ia pun ngejengkang. Mary pun menatapi foto putrinya yang terpajang di sebuah dinding. Dan saat itulah Mary kembali teringat saat dimana suaminya memberi Kelly sebuah mobil mewah sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan bukan hanya itu saja, Mary juga telah mempersiapkan dokter spesialis terbaik untuk mengoperasi kaki Kelly. The very best. I love you guys. Lalu saat Diablo tersadar, Mary pun membuka sebuah ruangan yang dipenuhi oleh pipa haseup dan juga memutar kembali video rekaman yang menjelaskan tentang salah satu korban bernama Darlene Horan yang sempat berhasil kabur setelah Diablo menyuntikannya dengan obat kelumpuhan. Kemudian Mary pun menaikkan suhu pada pipa haseup yang ada di ruangan tersebut dan memaksa Diablo untuk masuk ke dalam sana. Ternyata Mary sengaja melakukan itu agar si Diablo merasakan hal yang sama yang sempat dialami oleh si korban, karena waktu pada saat Darlene kabur, efek obat yang sudah disuntikan Diablo ternyata menjadikan matanya buta. Hingga saat Darlene melewati koridor, dia pun malah terbakar sendiri di sebuah pipa uap yang panas. You didn't let them off that easy. a side effect from the paralytic agent was blindness. Kemudian Mary pun menunjukkan satu foto korban yang bernama Michaela Mayer yang tewas dibakar hidup-hidup dengan lidah yang sudah terpotong. Kemudian Mary juga menunjukkan 3 foto korban lainnya yang bernasib sama seperti Michaela. Dan setelah ditunjukkan data para korban dan apa yang sudah Diablo lakukan kepada mereka, eta si Diablo bro bukannya menyesal atau setidaknya ada rasa bersalah gitu, ini mah malah nyerentang dan meledek si Mary. Hingga Mary yang emosi pun langsung mengaktifkan sensor api. Lalu saat Diablo mulai terdesak, dia pun melihat ada sebuah ruangan lain di bawah meja, sehingga si Diablo pun segera berlari masuk ke dalam sana. Someone tortures you. Kemudian Mary pun kembali memandangi foto putrinya dan kali ini dia pun kembali teringat momen-momen saat Kelly telah berhasil menjalani operasinya dan bisa kembali berjalan. Namun saat itu Kelly memaksa untuk pergi berjalan-jalan sendirian ke sebuah taman. Hingga akhirnya Kelly pun ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan, persis seperti korban-korban Diablo sebelumnya, yaitu tewas dibakar dengan lidah yang sudah terpotong. Dan setelah beberapa tahun melakukan penyelidikan, agen FBI yang bernama Selena akhirnya berhasil menemukan seberkas informasi dari sebuah kabin yang diduga pernah ditinggali oleh Diablo. Selena yang ternyata adalah teman baik Mary memberitahu semua informasi penting kepada Mary tanpa ada yang dirahasiakan sedikit pun. Sementara Mary yang mencoba memeriksa berkas itu terlihat sangat antusias hingga saat ini dia menemukan halaman yang berisi informasi racikan bahan kimia. Dia pun meminta izin kepada Selena untuk membawanya pulang. That this actually it helps. At a time like this. Can I keep this? Singkat cerita, Mary yang telah mengetahui jika racikan bahan kimia itu adalah formula untuk membuat racun yang bisa membuat seorang mengalami kelumpuhan. Dan Mary pun langsung menemui seorang penjual obat kimia dan membeli semua obat tersebut secara ilegal. Dan setelah itu, Mary pun mencoba menyuntikkan obat-obatan tadi kepada dirinya sendiri untuk mengetahui berapa lama efek kelumpuhan dari obat-obatan tersebut. Robert yang mengetahui tindakan nekat dari istrinya itu menghubungi Selena untuk memeriksa keadaan Mary. Selena yang mengetahui jika efek dari obat tersebut bisa membuat seorang lumpuh selama 60 menit sampai 80 menit merasa aneh karena ternyata obat tersebut hanya melumpuhkan Mary selama kurang dari 40 menit saja. Mary, what is this shit? How did you even get this? And your watch was at 41 before you could move.
Dan ternyata selama ini Mary telah sering menyuntikkan obat-obatan itu ke dalam tubuhnya hingga daya tahan tubuhnya pun meningkat dan berhasil meminimalisir efek dari obat tersebut. Sementara itu, Diablo yang sendiri tadi terjebak di dalam ruangan gelap berusaha untuk kembali ke atas sambil membawa sebuah batu, dan setelah berhasil menghancurkan sensor panasnya, Diablo mencoba kembali dari ruangan itu melalui ventilasi udara. The fuck? Dan ternyata si Diablo terlihat kesulitan untuk keluar dari sana karena sepertinya dia terjebak di lubang ventilasi itu. Mary yang mengetahui jika Diablo sedang terjebak di sana segera mempersiapkan suntikan obat kelumpuhan untuk melumpuhkan Diablo. Lalu saat Mary mendekat untuk menyuntik Diablo, ternyata si Diablo hanya berpura-pura saja untuk memancing Mary. Kemudian Mary pun segera masuk ke ruangan bawah tanah itu untuk menghindari Diablo. Namun sayangnya si Diablo berhasil menyusul Mary dan bahkan dia berhasil menyuntik Mary dengan suntikan obat yang dibawa oleh Mary sendiri. Monstro! Lalu saat Diablo hendak memotong lidah Mary, dengan cepat Mary pun menyalakan video untuk mengalihkan perhatian Diablo. Dan saat itulah Mary memanfaatkan kelengahan Diablo untuk menyuntikannya dengan suntikan cadangan yang dibawa sebelumnya. Hingga saat ini mereka berdua pun sama-sama mengalami kelumpuhan sementara di dalam ruangan tersebut. Namun sebelum benar-benar mengalami kelumpuhan, Mary pun menyetel timer pada jam tangannya untuk menandai waktu dari reaksi obat tersebut. Kemudian Mary pun kembali teringat momen-momen saat dia sedang berdiskusi dengan Elena, di mana saat itu Mary menemukan ada hal yang janggal dari kasus si Diablo ini, karena ada dalam satu kasus ditemukan adanya 2 korban yang tewas di 2 negara yang berbeda. Namun terjadi pada waktu yang bersamaan hingga Mary menduga jika si Diablo memungkinkan punya kaki tangan atau punya anak buah. Dan saat Selena mendapatkan panggilan dari rekannya, Mary pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelin semua data dari laptop milik Selena dan juga mengambil kartu FBI milik Selena. Dan dari sinilah kita bisa memahami pantas saja Mary bisa mempunyai semua informasi terkait kasus Diablo ini. Kemudian dengan memanfaatkan kartu anggota milik Selena, Mary pun berhasil masuk ke ruangan penyimpanan bukti, dan setelah memeriksa beberapa denah lokasi tempat ditemukannya korban-korban Diablo, Mary pun mulai menyadari sesuatu jika ternyata di area tersebut terdapat sebidang tanah yang terabaikan dan luput dari perhatian pemerintah. Bahkan sampai saat ini tidak ada yang mengelola tanah tersebut. So why did this? So there's an additional piece of land that nobody knows exists. I wouldn't say your name was. Lalu di hari berikutnya, Mary yang ingin membalaskan dendam kepada si Diablo pun nekat mendatangi lokasi tersebut untuk menemukan keberadaan Diablo. Setibanya di lokasi yang dimaksud, Mary pun menemukan sebuah kuburan atas nama Sarah yang di atas batu nisannya tergantung sebuah kalung. Nah, jika sobat Mangbreu ingat, itu adalah kalung yang mengingatkan Diablo pada ibunya saat dia berada di ruang jebakan di rumahnya Mary. Dan Mary juga menemukan kuburan seekor anjing di sebelah kuburan Sarah. Dan karena Mary penasaran tentang milik siapa kuburan itu sebenarnya, maka dengan terpaksa Mary pun membongkarnya. Kembali ke masa sekarang, setelah hampir 40 menit Mary mengalami kelumpuhan, akhirnya dia pun bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Meski belum pulih sepenuhnya, Mary pun mengambil pisau dan hendak menghabisi si Diablo. Namun ternyata si Diablo tiba-tiba bangkit dan langsung menyerang Mary. Dan karena mereka masih sama-sama lemas, serangan Diablo pun tidak begitu berarti. Hingga Mary pun memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari sana. Diablo yang tak mau melepaskan Mary berusaha terus mengejarnya. Untungnya Mary berhasil masuk ke sebuah ruangan dan berhasil mengunci pintunya. Sementara si Diablo sendiri terlihat memasuki ruangan monitoring dan langsung menghancurkan semua peralatan yang ada di sana. System malfunction. Locked. Dan di saat yang bersamaan, Robert yang baru saja tiba di rumah itu dihampiri oleh Chiao yang mengadukan tentang perilaku aneh istrinya. Hey! Something
Something's not right with your wife. We're separated right now, but thanks for the... Sementara di rumah, Diablo pun terlihat mendekati altar mendiang Kelly dan dengan sengaja dia pun menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Bahkan merusak foto Kelly untuk memancing kemarahan Mary. Mary yang tak tahan melihat kelakuan si Diablo ini, akhirnya ia pun dengan penuh emosi nyerenteng menghajar si Diablo. Setelah berhasil mengambil pisau si Diablo, Mary yang kembali ke ruangan itu pun dikejutkan dengan kedatangan Robert yang memintanya untuk membuka pintu. Mary yang tak ingin terjadi apa-apa pada suaminya dengan terpaksa mengabaikan panggilan Robert. Setelah mengumpulkan tenaga dan menguatkan mentalnya, Mary pun bermaksud untuk mencari si Diablo guna mengakhiri semua ini. Lalu saat Mary mengikuti jejak radah si Diablo yang mengarah ke satu ruangan, sementara itu di luar rumah terlihat Selena yang baru saja tiba atas panggilan Robert yang meminta bantuan untuk membujuk Mary agar mau membukakan pintu. Mendengar suara Selena, Mary yang mulai kewalahan pun berhasil membuka pintu itu. Hingga Selena pun langsung masuk ke dalam rumah meski Mary berhasil menghajar si Diablo hingga pingsan. Namun sayangnya Selena mulai tak berdaya karena tertusuk pisau milik Diablo. Kemudian Robert pun mencoba menghentikan pendarahan Selena, sementara Mary menyuruh Selena untuk segera memanggil bantuan medis karena dirinya akan segera mengurus Diablo untuk menuntaskan aksi balas dendamnya. Dan setelah mengingat Diablo di sebuah ranjang khusus, Mary pun langsung membangunkan Diablo dan menampilkan video rekaman saat dirinya membongkar kuburan Sarah. I spent months sifting through. Studied your psych profile. Dan ternyata selama Mary mempelajari berkas kasus Diablo ini, dia pun berhasil menemukan adanya hal penting yang tak disadari oleh FBI, yaitu terkait lokasi tempat Diablo mengeksekusi para korban yang selalu saja berdekatan dengan sebuah kuburan keluarga. Dan dari situlah Mary mempersempit pencarian hingga dia pun berhasil menemukan kuburan Sarah yang bersebelahan dengan kuburan seekor anjing. Karena Mary mulai menyadari jika kuburan Sarah ini adalah awal dari aksi pembunuhan si Diablo, maka Mary pun semakin yakin jika Sarahlah adalah ibu kandung si Diablo. You killed your own mother. Maybe he's Sarah's father too. Did she call you Diablo? So you punished her. Kemudian Mary pun memotong lidah si Diablo sambil mempertontonkan video saat dirinya membakar kuburan Sarah. Dan Mary pun mengakhiri aksi balas dendam itu dengan membakar Diablo secara hidup-hidup. Scream for me, fucker. Saat tubuh si Diablo pun mulai terbakar, dia pun sempat menjatuhkan foto keluarganya, yaitu sebuah foto yang menampilkan dirinya saat masih kecil berserta Sarah dan juga ayahnya, yang sepertinya wajah ayahnya itu sengaja dirobek oleh Sarah sendiri. Lalu beberapa hari kemudian media pun mulai digemparkan dengan pemberitaan terkait seorang wanita yang berhasil membalaskan kematian putrinya dengan menghabisi si Diablo. Namun pihak FBI kembali dibuat bingung karena setelah kematian Diablo kembali ditemukan banyak korban yang baru saja tewas dihabisi dengan cara yang sama. Dan sepertinya itu adalah ulah dari ayahnya si Diablo. Dan akhirnya film pun enggesan. Jadi gimana tanggapan kalian? Apakah setuju dengan apa yang Mary lakukan? Jawab di komen ya. Terima kasih untuk balad semua karena sudah menyaksikan alur film ini sampai akhir. Walaupun saya cukup pabaliut dalam pelapalan dan ngomongnya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.